A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-mutajabin. Allahumma antikni bil huda wal ilmi taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pembahasan barusan ini sebelum ini? Ahsanul Khaliqin itu. Jadi yang tercipta ini sudah paling bagusnya ciptaan. Karena Tuhan kalau tidak mencipta seluruh kemampuannya, kalau tidak mencipta Ahsanul Khaliqinnya berarti tidak keseluruhan. Keseluruhan lawannya sebagian. Sebagian lawannya keseluruhan. Itu. Nah, oleh karena itu yang dicipta ini sudah Ahsanul Khaliqin. Tapi nanti ada jawabannya, nanti anak pelan-pelan nih. Jawabannya itu di isti'dadnya itu sudah nantinya kembali ke isti'dad. Jadi kembali kepada potensi makhluk. Nanti anak akan jawab kenapa hari Senin 2 kaki itu akan dijawab. Kita bahas Tuhan aja dulu. Tuhannya tidak warna-warni, Tuhannya tidak terbatas. Nah, ini tidak boleh diwarna-warni. Kalau membahas mencipta, kenapa mencipta? Karena diri Tuhan. Makanya tafsiran daripada ayat yang mengatakan apa? Nah, hadis yang mengatakan bahwa kurang lebih ya, bahasa Arabnya kalau nggak salah, apa? Ini kuntu kanzan makhfiya fakhalaqtul asya likai u'raf. Aku adalah harta karun yang tersembunyi, lalu kuciptakan makhluk supaya aku dikenali. Nah, sebagian orang atau kebanyakan orang menafsirkan supaya dikenali. Siapa yang mengenali? Makhluk. Yakni aku mencipta, aku ini sendiri. Gaib, maha gaib. Lalu kucipta supaya aku dikenali oleh ciptaanku. Nah, ini masih bau-bau tujuan. Makanya ditanya, loh oke, pengenalan makhluk sama Tuhan itu berarti ada manfaatnya. Tidak ada, kalau tidak ada ngapain dicari sama Tuhan? Kalau nggak ada berarti Tuhan terbatas. Ya Tuhan, kenapa engkau likai u'raf? Kenapa engkau mencipta supaya diketahui? Lalu pengetahuan kita maksudnya. Kenapa? Ya nggak ada. Berarti kau tidak ada hikmahnya, tidak ada tujuannya, tidak ada hikmahnya. Kalau aku punya tujuan, berarti kau mesti mau menyempurna. Kalau kau punya tujuan, juga tidak bisa. Tidak punya tujuan juga nggak bisa. Tapi dengan logika tadi, bahwa Tuhan tidak punya tujuan apa-apa kecuali dirinya sendiri itu, maka likai u'raf min ana. Supaya aku diketahui oleh diriku. Bukan oleh selainku. Yakni apa? Aku mau melihat kemampuanku mencipta. Aku tahu aku mampu mencipta, tapi aku mau melihat manifestasinya. Nah, itu namanya kecintaan kepada diri sendiri. Jadi tujuan penciptaan tidak lain kecuali diri Tuhan. Dengan demikian, dengan demikian, berarti makhluk ini keluar karena memang harus keluar dari Tuhan. Tapi kalau ditanya, bagus nggak? Pasti bagus. Sebab Tuhan tidak boleh keluar jelek. Bagaimana dari yang bagus keluar jelek? Nah, tapi yang bagus itu bukan tujuan Tuhan. Tapi konsekuensi daripada apa-apa yang keluar dari sumber yang maha bagus. Nah, itu yang disebut hikmah. Jadi bukan tujuan, hikmah penciptaan. Bahasa yang sudah tidak bisa dicari lagi, bahasa yang lebih bagus dari ini. Itu. Jadi hikmah. Jadi Tuhan mencipta manusia kaki dua punya hikmah. Nah, hikmahnya tidak dituju sama Tuhan. Tidak. Tuhan karena bagus, hebat. Kehebatannya diantaranya mencipta itu. Tujuannya apa? Ya supaya tajallinya kehebatan itu. Udah itu tujuannya. Jadi diri Tuhan sendiri. Bagus nggak? Ya pasti bagus. Bagaimana keluar dari yang sumber yang bagus, keluar yang tidak bagus? Nggak mungkin.
Nah itu ya. Nah, jadi kalau ditanya punya bagus enggak? Bagus pasti. Punya kemaslahatan buat kita? Pasti punya. Tapi Tuhan bukan karena kemaslahatan itu mencipta. Tuhan mencipta karena dirinya. Tapi dirinya karena maha sempurna, pasti yang keluar dari Tuhan juga sempurna. Itu yang disebut hikmah. Nah, sekarang kalau ditanya, kenapa Tuhan mencipta hari Senin dengan kaki dua? Orang kaki dua hari Senin, contohnya kan gitu. Kaki dua hari Senin. Kenapa? Ya karena isti'dad dia hari Senin. Karena isti'dad dia dua. Itu kalau dibahasakan dengan bahasa yang sudah susah juga. Tadinya apa? Tajalli itu. Jadi tajalli itu bergradasi. Tapi sebabnya hanya satu, yakni Allah saja. Ya, Allah yang bermanifestasi ini, Allah yang mengeluarkan produksi-produksi ini, produksinya ini sesuai dengan kemampuan masing-masing makhluk. Gampangan aja deh, kalau dua orang tua kita nggak kawin, apa kita ada? Nggak ada. Jangan ragu loh. Enggak, pasti ada. Nggak bisa. Nggak mungkin ada. Kamu nggak mungkin ada. Orang persis kamu mungkin ada, tapi kamu nggak bakal ada. Kamu yang badan kamu dari mani opumnya orang tua kamu dengan spesifikasi yang seperti itu, yang sudah jadi tulang kamu, ini nggak bisa. Kalau tanpa kawinnya orang tua kamu. Wah, Tuhan Maha Perkasa bisa mencipta. Nggak bisa. Nah, sebab pertanyaan bisa nggak bisanya itu sudah nggak benar dikembalikan ke Tuhan. Nah, jadi kalau membahas Tuhan, di lingkup Tuhan saja. Kenapa Tuhan mencipta? Karena Tuhan. Kenapa mencipta hari Senin? Karena Tuhan. Jangan dicari. Karena di Senin ada maslahat. Hancur. Tidak bisa dijawab sebagai tujuan maksudnya. Tidak ada tujuan. Iya. Jadi Tuhan tidak ada punya tujuan kecuali dirinya. Jadi Allah punya tujuan tapi dirinya sendiri. Hah? Tidak ada tujuan untuk selain di luar dirinya. Tujuannya dirinya sendiri. Yani aku mencipta karena aku suka sama diriku. Karena aku mau melihat kesempurnaanku. Gitu. Karena aku ingin melihat manifestasiku. Karena zatku rahmat. Karena diriku rahmat. Kenapa disalahkan tadi tentang karena Tuhan? Tuhan mencipta karena Tuhan. Kenapa disalahkan tadi yang pernyataan yang pertama? Karena maslahat. Oh, maslahat. Iya dong. Kan kenapa A dicipta? Karena B1. Kenapa AB1 dicipta? Karena B2 tersalsul. Nah, atau begini, kenapa A mencipta? Kenapa A dicipta? Karena B1. Kenapa A B1 dicipta? Karena Tuhan. Tidak boleh. Kan maslahatnya, tujuan kebaikan kan taksimnya itu pembagiannya bermuara dari tujuan. Tuhan punya tujuan nggak? Punya. Tujuannya untuk dirinya atau makhluknya? Untuk makhluknya. Karena kalau untuk dirinya berarti menyempurna Tuhan. Nah, itu. Jadi tujuan selain Tuhan, kalau Tuhan punya berarti apa? Menyempurna Tuhan. Berarti tidak sempurna. Nah, tapi tujuan dirinya sendiri sama dengan tidak punya tujuan dalam bahasa ini. Tidak punya tujuan selain dirinya maksudnya. Punya tujuan tapi dirinya. Nah, sementara yang dibahas tujuan-tujuan itu tujuan selain dirinya. Tuhan punya tujuan enggak selain dirinya? Punya. Untuk dirinya atau untuk makhluknya? Untuk makhluknya. Kenapa Tuhan sekarang Tuhan membuat makhluk mencapai tujuannya itu? Punya tujuan enggak? Nah, kalau punya, untuk siapa? Nah, kalau untuk makhluk tersalsul. Karena tujuan yang kedua ditanya lagi. Terus yang. Tapi kalau dikembalikan ke Tuhan, Tuhan menyempurna. Nah, kalau menyempurna berarti Tuhan tidak sempurna. Nah, tapi tujuan yang sekarang ini sebenarnya bukan tujuan yang umum. Yani dirinya sendiri yani tidak punya tujuan. Secara filosofinya Tuhan punya tujuan, tapi dirinya sendiri. Jadi Tuhan kenapa Tuhan mencipta? Ya kan Tuhan suka aja. Tapi kesukaan Tuhan tidak sama dengan kesukaanmu. Kesukaan Tuhan pasti baik semua. Kesukaanku tidak mesti baik.
Jadi kalau kita bilang, kenapa kamu mau makan? Makan aja. Itu berarti ngawur. Tapi kalau Tuhan tidak. Nah, ini nanti akan berentet kemana-mana. Ikhtiar juga begitu. Tidak tahu dibahas nggak di buku ini, nanti kita lihat. Makanya dalam pandangan Irfan, filsafat hikmah muta'aliyah, Tuhan punya pilihan. Yakni apa? Yakni harus membuat. Kalau kita kan enggak. Ikhtiar yakni apa? Kalau mau melakukan, dulu sudah dibahas ya, ikhtiar. Kalau ikhtiar apa? Ikhtiar yakni apa? Kalau mau melakukan, kalau nggak mau nggak melakukan. Nah, itu berarti masih determinis, masih dipaksa. Tapi kalau Tuhan punya ikhtiar, apa maknanya? Jadi harus melakukan. Wah, orang kaget. Itu yang determinis karena harus melakukan. Enggak. Jawabannya enggak. Kenapa? Karena yang mengharuskan dirinya sendiri. Yang mengharuskan zatnya yang tidak terbatas itu. Sebab kalau tidak mencipta jadi terbatas. Kalau bakhil jadi terbatas. Dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kalimat yang dipakai misalnya karena Tuhan mencipta karena misalnya ingin melihat kekuasaannya. Iya, dirinya. Bisa. Ilmu diri. Bukan ilmu kayak kita melamun itu. Kan Tuhan sudah tidak terbatas lagi. Terus. Iskamnya enggak, masih ada istilahnya apa ya, akan masih ada sesuatu yang lebih yang diinginkan gitu, sesuatu yang diinginkan Tuhan. Iya. Ingin, walaupun itu adalah dirinya. Iya. Itu tidak ada masalah. Enggak. Karena ingin itu bukan ingin perasaan. Kalau ingin perasaan berarti kan ada warna. Saya ingin diri saya warna. Tapi kalau Tuhan ingin diri saya, tidak. Kan sudah saya bilang, Tuhan punya keinginan. Hidup pasti punya. Kuasa pasti punya. Ingin pasti punya. Ilmu pasti punya. Lain-lain berbeda. Ilmu bukan hidup, bukan keinginan, bukan wujud, bukan kuasa, bukan segala macam itu. Tapi dalam tingkatan pemahaman Tuhan, ini harus dihilangkan semua. Ada tapi tidak ada. Yani ada tapi tidak dalam bentuk warna-warni. Itu harus dipegang. Jadi Allah punya keinginan, tapi yang keinginannya tidak berbeda dengan ilmunya. Yang ilmunya tidak berbeda dengan hidupnya. Yang hidupnya tidak berbeda dengan zatnya. Jadi dengan kata lain, Tuhan adalah Tuhan. Jadi kita saja menjulukinya sebagai hidup. Kita menjulukinya, gitu. Atau Allah mengenalkan kepada kita seperti itu. Nah, jadi kalau terus, sekarang dengan dua mukadimah itu, Ana nulis kurang lebih begini. Khalaqa li'annahu mansya'ul khairat. La li hikmatin wa la li maslahatin. Ini mukadimah yang di sini. Allah khalaqal asya' li'annahu mabda'ul khairat. Allah mencipta makhluk karena dia sumber kebaikan. Bukan karena punya tujuan. La li hikmatin, tidak untuk hikmah, tidak juga untuk maslahat. Walakin kullu ma sadara minhu khairun, tapi semua yang keluar dari dirinya pasti bagus. Walahu maslahatun, dan pasti punya maslahat. Nah, jadi punya maslahat pasti. Kenapa? Karena dia sumber kebaikan dan dia adalah kebaikan yang tidak terbatas. Ya pasti keluarnya kebaikan juga. Terus kemudian terus kemudian iradahnya. Iradah Tuhan, ini anunya yang kedua, statement kedua. Iradah Tuhan naba'a minhu aw nasya'a qadiman. Jadi iradah Tuhan, kan pelan-pelan nih ya. Allah pertamanya apa? Mencipta. Ini kan mau membahas iradah. Dibahas dari bawah. Mencipta kaki dua hari Senin. Akhirnya repot. Tadi itu, tidak mau jelasin lagi. Kembali ke ilmu, dikembalikan ke macam-macam. Ke ilmu, apa sifat, segala macam. Nah kita ini satu, itu dah. Mau dari Tuhan nih, turun ke bawah nih. Tuhan tidak terbatas, tidak warna-warni. Kenapa mencipta? Karena dirinya. Bukan karena maslahat. Sekarang, kehendaknya bagaimana? Kehendaknya itu baru atau lama? Pasti lama karena tidak warna-warni tadi itu kan. Hidup ada, iradah ada, ilmu ada dan seterusnya. Dan tidak dalam warna-warni.
Oleh karena itu nasya'a kadiman, ini bahasa awam. Nasya'a kadiman ini muncul secara kadim. Munculnya iradah Tuhan itu berbarengan dengan adanya Allah. Walaupun berbarengan ini juga tidak benar. Karena berbarengan berarti ada permulaannya. Sejak Allah ada, sejak zat Allah ada, iradah juga sudah ada. Tidak boleh tidak ada. Nah, tapi iradahnya kepada dirinya sendiri. Tidak boleh kepada yang lain-lain. Tapi sejak tidak ada loh ya. Ini bahasa karena sejak Allah ada. Berarti sebelum itu Allah nggak ada. Tidak, maksudnya selalu ada. Tapi bahasanya pinjam bahasa. Supaya mendekatkan pembahasan berikutnya ini. Ya ini sejak Allah ada, iradah Allah ada. Tapi iradahnya kepada siapa? Dirinya. Dirinya yang apa? Yang mencipta itu. Jadi Allah punya kehendak terhadap dirinya. Nah, dirinya yang kesempurnaannya diantaranya apa? Mencipta. Wal muta'allaq tib'a. Kemudian sudah ya, jadi Tuhan tidak terbatas. Tuhan tidak warna-warni. Mencipta bukan untuk kemaslahatan, mencipta bukan untuk tujuan. Kenapa? Karena untuk dirinya aja. Tapi karena dirinya mansya'ul khairat, khairat mutlak, sumber kebaikan dan kebaikan mutlak, maka yang keluar pasti mengandung maslahat. Pasti mengandung khairat. Satu. Yang kedua, iradah. Iradahnya dari dulu. Kadim. Allah ada, iradah ada. Nah, sekarang ketika Allah ada, iradah ada. Penciptaan hanya karena dirinya. Walaupun bagus. Tapi bagus itu bukan dituju. Walaupun maslahat. Tapi maslahat bukan dituju. Karena yang dituju dirinya. Iradahnya juga kadim. Nah, bagaimana ini bisa menjawab kenapa Tuhan mencipta kaki dua hari Senin? Di mana itu rahasianya? Kan dia tolak dari awal. Kalau dikembalikan ke kuasa, tidak mungkin. Karena kuasa ke Senin, Selasa, Rabu bisa. Kaki 10, 2, 3, terserah bisa. Nah, sekarang kita mau kembali ke pokok. Jawabannya di mana? Kalau menurut buku ini kan tidak bisa. Kita mengembalikan penciptaan kaki dua hari Senin kepada mutlakul kudrah, tidak bisa. Ke mutlak kuasa nggak bisa. Karena kalau dikembalikan ke kekuasaan, bentuk kaki 3, 4, 5, bisa kuasa juga Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bisa juga Tuhan. Tapi pembahasannya kenapa hari Senin dan kaki dua? Pasti ada mukhasis. Mukhasisnya iradah, kan gitu. Nah, tapi ini enggak, kita mau kembali nih. Iradahnya mutlak. Iradahnya sejak Allah ada. Dan penciptaannya, karena diri Allah tidak punya tujuan Tuhan. Tidak punya hikmah juga. Artinya bukan hikmah yang dituju. Hikmahnya ada tapi nggak dituju. Nggak dimaui sama Tuhan. Yang dimaui dirinya sendiri. Tapi karena dirinya sumber kebaikan, pasti seluruhnya kebaikan. Nah, bagaimana dua hal ini bisa menjawab penciptaan kaki dua hari Senin? Nah, ana melihat kuncinya di istiqdatnya, potensi daripada makhluknya itu. Dengan pendekatan tadi itu. Kalau orang tua kita nggak kawin, pasti tidak ada kita. Pasti tidak ada kita. Orang seperti kita mungkin ada. Sifatnya, seluruh wajahnya persis semua ada. Tapi kondisi persis 100% seperti saya nggak bisa. Karena saya, badan ini keluar dari ovum dan mani ovum kedua orang tua saya. Yang dalam kondisi itu sudah. Nah, tidak bisa digantikan mani ovum lain. Orang tua lain nggak bisa. Sekalipun katanya persis. Tidak ada persis. Dalam kitab tidak ada persis. Mirip. Sebab kalau persis tidak mungkin dua tempat. Satu tempat. Semuanya satu. Fulan A dengan fulan B itu persis. Tidak bisa persis. Kalau fulan A dan fulan B persis. Berarti hanya satu saja. Tapi ketika ada fulan A. Ada fulan B. Tempatnya itu berbeda. Volumenya aja sudah berbeda. Jadi itu mirip saja. Gitu. Jadi jawabannya, kenapa Tuhan mencipta hari Senin dan kaki dua? Mukhasisnya apa? Jawabannya apa? Potensi. Ya, itu artinya. Potensi makhluk itu. Loh, berarti Tuhan tidak punya iradah? Punya iradah. Kapan? Kadim. Jadi iradahnya Tuhan, kita tidak mau melihat dari penciptaan dua kaki hari Senin. Iradahnya Tuhan kadiman.
Terus jawabannya kenapa Senin sama saya? Potensi makhluk. Wal muta'allaq tibku istidadatihi yujadu. Nah, ini bahasanya, ana perbaiki bahasa Arabnya. Wal muta'allaq, yakni makhluk, wal makhlukat tibku istidadatiha tujadu. Yakni makhluk sesuai dengan potensinya yang warna-warni, mereka tercipta sesuai dengan potensinya. Ai ta'allaka ilaihi ta'ala kamabda'il khairat falau khairun wa salah. Jadi makhluknya itu dengan potensinya itu dia menggelantungkan diri kepada iradah itu yang kadim itu. Nah, jadi bukan iradah itu yang mencetak warna-warni, tapi warna-warni itu bergelantungan kepada iradah yang kadim itu. Jadi kenapa hari Senin? Karena dia tidak mampu, tidak bisa bergelantung kepada Tuhan hari Ahad. Karena dia tidak bisa bergelantung kepada Tuhan hari Selasa. Kenapa kaki dua? Karena maniobumnya dua. Coba maniobumnya itu binatang kaki 1000, yang keluar binatang kaki 1000. Kenapa Allah mencipta gajah hari Senin tanggal 10? Hari Senin jam 10 pas gajah. Ya karena yang siap keluar anak gajah, bukan anak harimau. Nah, jadi anak gajah yang keluar bukan karena Allah menghendaki gajah, tapi karena potensi gajah itu. Akhirnya gajah itu bergelantungan kepada irada Allah yang kadim. Nah, itu. Jadi kayaknya memang harus semacam diringkas pembahasan kalam ini. Dan kayaknya masih belum ada buku yang seperti itu. Anda sampai mikir-mikir mau nulis, tapi dalam bentuk bahasa Arab. Kalau di Indonesia tidak masalah. Jadi kayaknya harus dibuat ilmu kalam baru. Yang metodologinya kadim. Kalau baru yang sekarang ini kan baru tahqiq-tahqiq. Yang disebut ilmu kalam baru, yakni apa? Mengumpulkan ide-ide, kemudian dikomparasikan dengan ilmu barat sekarang. Itu kalam baru, yakni itu. Kalau kalam lama itu kan hadis, kadim, kemudian sifatnya hadis, kadim, Asy'ariyah, Mu'tazilah itu. Tapi kalau kalam baru apa? Di samping mengemas Islamnya dibandingkan dengan sekularisme, pluralisme, apa hubungannya pluralisme dengan akidah? Tidak ada. Komunis misalnya, materialisme, toh seperti itu. Itu ilmu kalam baru. Tapi yang maksud ana ilmu kalam baru bukan itu. Tetap dengan bahasa lama, tapi mengkaji Tuhan dari Tuhan. Jadi konsekuen gitu. Ketika kita sudah bela, kan dulu waktu membahas Tuhan ada apa tidak, kan ada berbagai pembahasan tuh. Ada argumen imkan, ada argumen nazm, ada argumen keberaturan alam, ada argumen baru, ada argumen keindahan. Terserahlah argumen apa saja. Salah satu argumen yang didukung di situ apa? Siddiqin. Membahas Tuhan dari Tuhan. Lah, kenapa itu kalau tidak dibawa ketika membahas Tuhan, kenapa tidak? Ketika membahas sifat Tuhan, kenapa tidak membahas Siddiqin? Kok kembali lagi bahas yang di bawah? Siddiqin terus dong. Sifat Tuhan Siddiqin, irada Tuhan Siddiqin, ilmu Tuhan Siddiqin. Pakai metodologi itu berangkatnya. Relnya harus konsekuen. Itu lebih ini yang menurut Anda harus dibuat baru. Biar hanya 10 halaman kayak bermuti. Jadi ketika Siddiqin, jadi logika Siddiqin apa? Membahas Tuhan dari Tuhan. Dan ini yang terbagus karena ilmu Allah dari diri Allah sendiri. Nah, kemudian kalau membahas makhluk katanya lebih bagus karena membahas makhluk dari Allah. Tidak membahas Allah dari makhluk. Nah, ini lebih bagus. Lah ini teruskan ini. Kenapa kok kembali lagi ketika membahas iradah kok terus melihat Senin, Selasa, Rabu, kaki 2, kaki 1000. Nah, ini dibahas. Iradah ya sudah iradah. Tapi iradahnya dirinya sendiri. Ini kunci. Dan Anda belum merumuskan ini. Makanya Anda bilang kemarin berani mengatakan ilham. Karena memang baru terpikir. Terpikir yang untuk menyelesaikan iradah ini. Sebelumnya nggak terpikir ini iradah.
Cukup mengatakan insya yaf'al wa lam yasha' la yaf'al, kayak gitu. Nah, tapi mulai terpikir untuk bikin konsepnya itu. Konsepnya yang istiqomah. Istiqomah dari konsep yang sudah disepakati sebelumnya waktu membahas Tuhan, yang membahas adanya Tuhan. Yang dikatakan bahwa argumen sedikit lebih bagus, membahas dirinya dari dirinya lebih bagus. Nah, itu sebagusnya dipakai untuk membahas sifatnya juga dari kacamata seperti itu. Ini kurang menarik, sangat berat. Tapi untuk talabe lebih bagus ini, karena ini yang membuat antum jangan dikira antum tidak pernah diganggu setan apa antum selama ini tentang Tuhan. Anda mau tanya, pernah nggak? Pernah ada was-wasnya Tuhan itu sebenarnya tidak ada? Tidak pernah. Pernah apa tidak? Tidak pernah. Kalau Anda masih sering datang, tidak ada Tuhan ngapain kalau rukuk sujud. Itu mengusirnya pakai ini. Kalau mengusirnya pakai yang pendek-pendek ini, yang di bawah tidak bisa menyelesaikan masalah. Seperti ini, Anda ngusir was-was setan bahwa kan sering bertanya begini, betulkah Tuhan ada? Setan itu. Anda terpaksa ngajari antum menjadi was-was nanti akhirnya. Tapi daripada was-was nanti sebelum dibahas, repot. Misalnya nanti dia datangnya gini tuh setan. Kau bilang, katanya setan nih. Tapi bentuknya pikiran kita. Kau bilang Tuhan tuh jadi dengan sendirinya. Tidak ada yang buat. Apa bisa? Satu itu. Pertanyaan yang kedua. Coba kau bayangin kalau nggak ada Tuhan bagaimana? Kalau nggak ada Tuhan bagaimana? Dan terus kok bisa ada Tuhan? Siapa yang menyuruh ada Tuhan itu? Dok? Jadi, tapi ini jangan dibawa ke pengajian, orang jadi murtad nanti. Ya, Hah? ada di rekaman. Oh ada. Oh iya. Oh pernah dulu. Oh sekarang ini maksudnya. Jadi kan seperti, loh, misalnya katanya kamu dari Tuhan, dan Tuhan katanya berdiri sendiri. Ya, terus kok bisa ada Tuhan? Karena dia ngajak begini. Coba bayangin gimana kalau nggak ada Tuhan. Terus kamu di mana? Nggak ada apa-apa sama sekali. Terus kosong. Tapi bukankah kosong itu juga sesuatu? Gitu. Lalu terus kok bisa ada Tuhan itu? Kapan munculnya? Nah, itu kan membuat musyrik itu sudah. Ini semua was-was musyrik. Nah, jawabannya apa? Ini daruriyat seperti tadi. Ini ilmu-ilmu necessary seperti tadi. Nah, seperti misalnya tasalsul. Kan kita bahas Tuhan kenapa ada? Karena adanya yang tidak ada yang terbatas kan? Kita ngelihat keberadaan terbatas. Saya terbatas, pohon terbatas. Alam gabungan dari keterbatasan. Kalau gabungan keterbatasan berarti dia terbatas. Kalau dia terbatas, berarti memerlukan yang tidak terbatas. Jadi saya jawab setan apa? Kalau aku disuruh mengingkari Tuhan, berarti aku disuruh mengingkari diriku sendiri. Sebab kita istilahnya lah, kita sudah sampai kepada ilmu daruri. Ilmu yang necessary, ilmu yang mudah. Bahwasannya, kalau tidak ada yang tidak terbatas, adanya cuma yang terbatas, berarti tidak mungkin ada keberadaan. Kan kita udah bahas di bab adanya Tuhan itu. Kalau tidak ada yang tidak terbatas, jadi seluruh sebab-sebab itu semuanya terbatas, berarti ada awal, ada akhir. Berarti sebelum awal tidak ada. Nah, kalau semuanya yang ada ini, silsilah sebab-sebab semuanya terbatas, berarti pernah tidak ada. Nah, kalau pernah tidak ada, terus dari mana keberadaan? Berarti mengingkari ketidakterbatasan, berarti mengingkari keberadaan yang terbatas. Nah, jadi ngusirnya mana? Kamu memproblemkan Tuhan sama dengan memproblemkan aku. Keterbatasan menunjukkan adanya tidak terbatas. Bukan dogmatis, karena kita sudah sampai daruri. Nah, sudah ilmu seperti badihi. Memang badihi.
Sebab kalau seluruhnya terbatas, berarti ada awal, ada akhir. Batasan itu ada awal, ada akhir. Kalau ada awal, ada akhir, sebelum awal nggak ada. Kalau seluruhnya sebelum awal nggak ada, dari mana keberadaannya? Kalau keberadaan ini ada yang terbatas, berarti bersumber kepada yang tidak terbatas itu. Yang dirinya ada dan tak diadain, udah. Siapa dia? Nggak tahu. Yang penting dia ada. Kenapa kok bisa ada? Nggak tahu. Nah, dia ada, sudah selesai. Bagaimana kalau nggak ada? Nggak tahu. Yang jelas adanya pasti ada. Dan tak mungkin ada permulaannya. Kan dia tanya, bagaimana kalau nggak ada? Nggak mungkin. Jawabannya begitu, jangan bilang nggak tahu. Bagaimana kalau Tuhan tidak ada? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dia tidak terbatas. Kenapa kalau tidak terbatas tidak mungkin tidak adanya? Karena kalau tidak terbatas, tak ada permulaannya. Nah, ketika tak ada permulaannya, berarti selalu ada. Nah, gitu. Nah, iradah ini juga seperti itu. Jadi kadang-kadang kita merajang-rajang Tuhan, mencabai-cabai Tuhan. Makanya kalau berdoa itu juga harus kadang latih diri kita untuk jadi wali, minimal pandangannya. Misalnya, ya Tuhan, aku tidak punya uang, misalnya. Sementara aku kepingin beli komputer. Umpamanya lah. Nah itu Tuhannya yang diajak bicara itu sesekali antum harus Tuhan yang hakiki, jangan Tuhan yang rezak, jangan yang Tuhan pemberi komputer, jangan Tuhan pemecah masalah, jangan Tuhan diikut aktifkan dalam bentuk seperti itu. Tapi aktifnya Tuhan dalam bentuk kadim. Kenapa saya baru minta sekarang ini? Karena saya baru ada sekarang. Kenapa saya baru ada sekarang? Karena potensi saya baru ada sekarang. Jadi bukan karena Tuhan menghendaki saya sekarang ini sekarang. Tuhan menghendaki saya sejak Tuhan ada. Tapi karena saya belum punya potensi kecuali sekarang ini sekarang, dan Tuhan tahu bahwa saya akan muncul sekarang. Tidak muncul pada zaman Nabi Adam, tidak muncul pada zaman Nabi Yunus, tidak muncul pada zaman Nabi Yusuf, dan seterusnya. Munculnya di Jawa Timur, tidak muncul di Jawa Barat. Tuhan tahu semua kadiman. Tapi Tuhan menghendaki saya kadiman. Kenapa saya baru? Karena potensi saya baru muncul. Itu. Nah sekarang pertanyaan kalau ada. Yang musik saya itu pertanyaannya tentang tak terbatas itu sendiri. Jadi sebenarnya tak terbatas itu jadi nggak ada misdaknya dia. Sebagaimana Adam wujud. Jadi kita nggak bisa membayangkan itibori aja. Sehingga ketika kita mengusik masalah tak terbatas, berarti Tuhan juga akan katakan tak terbatas. Tuhan juga sebenarnya seperti Adam wujud itu. Jadi kita masih tajadul juga di situ. Nah, Adam dan wujud itu berbeda. Tidak ada, maksudnya Adam itu tidak ada. Tidak ada dan ada tidak terbatas itu berbeda. Kalau tidak ada, maknanya apa? Ya tidak ada. Tidak ada eksistensinya. Tak terbatas. Nah, sebentar dulu. Tidak ada. Tidak ada, ini tidak ada. Jadi yang ada apa? Pemahaman tidak ada. Misdaknya tidak ada. Nah kalau misdaknya ada, berarti ada. Seperti apa tidak ada? Kalau ada sepertinya, berarti ada. Berapa macam tidak ada? Kalau ada macam-macamnya, berarti ada. Jadi tidak ada, ya tidak ada. Yang ada hanya pemahamannya. Tapi jadi tidak ada misdaknya. Yang ada pemahaman. Tapi kalau keberadaan tak terbatas, ada misdaknya. Yakni Tuhan itu. Pemahamannya ada, misdaknya juga ada. Sebab kalau misdaknya tidak ada, tidak mungkin ada keberadaan yang terbatas tadi. Nah itu dalilnya. Kenapa kita ngotot bahwa itu ada? Karena kalau tidak terbatas itu tidak ada. Kalau yang tidak terbatas itu tidak ada, tidak mungkin ada yang terbatas. Karena kalau yang terbatas ini tidak bersumber kepada yang tidak terbatas, berarti tidak mungkin ada. Kenapa? Karena semuanya terbatas. Kalau semuanya terbatas, berarti ada awal, ada akhir. Kalau semuanya ada awal, ada akhir, berarti sebelum awal nggak ada. Kalau semuanya ini terbatas, berarti semuanya pernah tidak ada. Kalau semuanya pernah tidak ada, siapa yang ngadain? Sebab ada sendiri, tidak mungkin. Sendiri mana? Sendirinya belum ada mau ngadain.
Nah, oleh karena itu kita yakini dengan argumentasi ini berarti bersumber kepada wujud yang tidak terbatas, yang tidak diadain, yang tak pernah tiada. Nah, oleh karena itu misdaknya ada. Kalau kita mengatakan seperti ini, membandingkan antara wujud dengan batas. Jadi aslinya sebenarnya wujud, yang tidak ada wujud. Tapi yang tidak terbatas juga begitu, aslinya adalah batas. Tidak paham? Jadi ulangi lagi. Jadi yang aslinya itu adalah batas dan wujud. Batas dan wujud. Ketika kita mengatakan tidak ada wujud, jadi ada, berarti tidak ada wujud, artinya adalah wujud. Tapi yang ini juga batas, tidak ada batas, artinya adalah batas itu yang asli, sebagaimana wujud. Ya, enggak dong. Jadi tidak ada terbatas itu adalah Adam, toh? Tidak ada. Tidak ada ini apa? Wujud. Jadi aslinya wujud. Tidak ada, apa maksudnya? Ketika ada wujud. Ada itu tidak ada. Ada itu tiada. Tidak ada wujud. Tidak ada wujud, yakni yang dinafikan apa? Wujud. Wujudnya. Sekarang juga berarti wujudnya tidak ada. Sekarang wujud ada, tapi batasannya tidak ada. Berarti yang ada apanya? Yang tidak ada. Ya batasannya bukan wujudnya. Kenapa kok terus ke wujudnya? Wujudnya ada, tapi batasannya nggak ada. Makanya nggak bisa dipahami. Kalau bisa dipahami oleh akal terbatas, berarti apa? Terbatas. Akal kita nggak mungkin memahami dia secara hakiki. Kita hanya memahami keberadaannya. Oh iya, pasti ada yang tidak terbatas. Kayak apa? Tidak bisa dikaya-kaya. Sebab kaya itu sudah warna. Kaya itu sudah batasan. Sulitnya itu dibayangkan. Enggak dong. Bukan. Makanya Tuhan itu, ketidakjelasannya itu karena kejelasannya itu. Itu yang disebut hujuban nur. Jadi hijab cahaya itu. Apa yang lebih mudah dari pemahaman ada? Ya ada. Mana lebih mudah memahami ada atau warna merah, rasa manis, rasa pahit, kasar, halus, tinggi, rendah. Dengan ada, mana lebih mudah? Ada. Sekarang, ada yang terbatas dengan ada yang tidak terbatas. Mana lebih mudah untuk dimengerti keberadaannya? Yang tidak terbatas. Sebab yang terbatas masih melamun batasannya itu. Tapi kalau yang tidak terbatas, hanya adanya. Tapi coba telusuri, semakin pusing. Kayak matahari. Siapa yang bilang matahari redup? Bercahaya, coba pandang terus. Gelap. Gitu. Sekarang saya sering. Antum ini sebenarnya tidak pernah mengenal ada. Tidak pernah melihat ada. Seperti meja ini. Meja ini ada. Mana ada? Kita tidak bisa lihat ada itu. Yang kita lihat hanya bentuknya. Ini apa bentuk kualitas? Maksud kualitas. Warna-warni kualitas. Apanya lagi lah, kaki sifatnya kaki 4 segala macam, meja kayu. Nah, ini semua bukan wujud. Yang kita ketahui substansi, benda karena punya panjang lebar tebal. Aksidental, substansinya tadi panjang lebar tebal. Aksidentalnya apa? Misalnya kasar, belum dicat, warna kuningan, ada pelepetnya segala macam, kaki 4, ini semua kuantitasnya dia, aksidentalnya dia. Wujud kita tahu. Padahal kalau kita tanya, kamu kenal wujud dah? Ya kenal, ya mudah sekali kamu itu. Saya ini semua kan di rumah ini. Padahal rumah sudah bukan wujud. Substansi. Bentuknya aksidental. Mana wujud? Jadi saking jelasnya menjadi tidak jelas. Makanya disebut gaibul guyub. Paling gaibnya, maha gaib ya Tuhan itu. Tapi kegaibannya, anehnya, bukan karena bersembunyi, tapi karena jelasnya kepada kita. Ini saking jelasnya sehingga tidak jelas. Nah itu kehebatannya Tuhan itu di situ. Ya bukan di situ aja, maksudnya salah satu kehebatannya. Jadi Tuhan menjadi maha gaib. Jadi kayak manusia semakin bertelanjang, semakin tidak dikenal gitu. Jadi ketidakterbatasan Tuhan menjadi apa? Lebih jelas, saking jelasnya menjadi tidak jelas kepada kita yang terbatas. Ini masih ada sedikit ibham ini, kata-kata makhluk itu tercipta sesuai dengan potensinya yang warna-warni.
di mana warna-warninya itu bergantung pada iradat Allah yang qadim. Iya. Nah, tidak bergantung kepada iradat Allah. Nah, ta'alluqnya bukan tergantungnya, bergantung. Bergelantungan, yakni menggantungkan diri. Jadi gini, Allah punya iradah qadim. Nah gitu. Yang diiradai dirinya sendiri. Dirinya sendiri maha tidak terbatas. Dirinya sendiri maha pencipta. Dirinya sendiri maha membimbing. Dirinya sendiri maha menyinari. Dirinya sendiri maha hidayah. Ini kan contohnya hanya kepenciptaan. Wailah hidayah juga begitu. Kenapa saya jadi Syiah tanggal 7 kemarin Agustus? Karena saya berpotensi pada waktu itu. Saya yang bergelantungan kepada hidayah Tuhan. Bukan karena hidayah Tuhan nyemprot saya. Gitu. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi warna-warni bentuk-bentuk baik dalam hidayah, baik dalam penciptaan, baik dalam berbaju, baik dalam rezeki, komputer, jodoh, semua itu warna-warninya ini apa? Diiradai sama Allah dengan iradah yang qadim. Jadi bukan iradah baru, sudah qadim. Kalau ditambah dengan wahdatul wujud, nah, apakah ini akan mencabik-cabik Tuhan? Enggak, tidak akan mencabik-cabik Tuhan. Kenapa? Yang warna-warni ini, karena kalau di tingkat tadi itu apa? Karena ini ya ta'allaq atau bergelantungan kepada iradah Tuhan yang qadim. Selesai. Tapi kalau ngeyel supaya lebih mudah, dikatakan begini. Iradah Tuhan ini, kan Tuhan tidak terbatas, tidak ada atas, tidak ada bawah ini ya. Istilah itu, iradah ini sudah qadim. Nah, sekarang tik nempel bintang-bintang, nempel iradah komputer, hidayah segala macam. Nah, itu tidak mencabik-cabik iradah Tuhan. Awalan dengan perkataan tadi udah tak tercabik. Iradah Tuhan qadim, yaitu dirinya sendiri. Udah selesai. Warna-warni potensi dia. Dengan warna-warni itu dia mengejar iradah Tuhan yang qadim. Jadi Tuhan tidak kecabik-kecabik sudah. Nah, kalau dilengkapi dengan wahdatul wujud, lebih tak tercabik-cabik. Kenapa? Karena warna-warni itu enggak ada. Warna-warni itu hanya sekedar tajallinya yang iradah qadim ini. Lebih lengkap itu jadinya argumentasinya. Yakni apa? Warna biru itu tidak ada. Yang ada itu ada. Jadi perkataan warna biru ada, itu salah. Pohon ada, salah. Yang ada. Pohon tidak ada. Pohon bayang-bayang ada. Makanya saya bilang tadi, kamu tidak bisa melihat meja. Tidak bisa melihat adanya meja. Yang kamu lihat bentuknya meja. Substansi meja. Substansi pohon. Warna pohon. Bentuk kuantitasnya, kualitasnya. Wujudnya nggak bisa dilihat. Kenapa? Karena dialah si Raja Wujud itu. Si Maha Ada itu. Nah, semakin lengkap, semakin nggak kecabik-cabik. Dari dalil pertama, Tuhan udah nggak kecabik-cabik. Sebab orang mau mencabik-cabik Tuhan. Kenapa Senin? Kenapa tidak Selasa? Karena Tuhan menghendaki sekarang, kecabik-cabik. Tapi kalau Tuhan menghendaki dulu, tidak kecabik. Sudah Tuhan. Kekal abadi satu hakiki. Gitu. Tapi kalau dilengkapi dengan yang kedua, lebih sempurna. Yakni apa? Kenapa Tuhan mencipta kaki satu, kaki dua hari Senin? Dibilang awal kita bilang Senin Selasa tidak ada. Kaki dua itu nggak ada. Nah, kaki dua itu sebagai manifestasi dari iradah Tuhan yang qadim. Yakni di kaki dua itulah ada Tuhan. Di kaki dua itulah ada iradah Tuhan yang qadim. Jadi kaki dua tidak ada. Yang ada. Jadi kalau kita mengatakan kaki dua ada, dicipta hari Senin yang ada, kita bilang apa? Kaki dua tidak ada, dicipta di hari Senin yang tidak ada. Ya. Terus yang ada siapa? Yang ada Tuhan. Terus kaki dua sama hari Senin itu apa? Manifestasi, bayang-bayang. Tidak bisa dibilang ada. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad.